Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak atas waktu dan kesediaan Bapak untuk kami wawancarai. Jadi di sini kami dari mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Batam. Perkenalkan, nama saya Sofi Putri Wulandari. Eh, Mohon izin untuk perkenalkan diri Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aibda Muhammad Ismail Latif, merupakan personil Polsek Batam Kota dengan tugas di bagian intelijen Jabatan Panit Intelkam Polsek Batam Kota. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya teman saya yang akan menyampaikan pertanyaan untuk Bapak. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Bapak, apa sih kenakalan remaja? Baik, kenakalan remaja itu adalah suatu gejolak diri sebenarnya anak-anak muda, atau biasa disebut dengan puberitas, ingin mengenal jati dirinya masing-masing, ya kan? Jadi dia ingin mengenal jati dirinya masing-masing dalam masa puber ini, kemudian dia melakukan hal-hal yang berdampak dan berujung nanti kepada perbuatan anak itu melanggar hukum. Itu dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal yang sifatnya biasa saja, kemudian berdampak kepada malah perbuatan itu melanggar hukum. Seperti contoh mungkin anak-anak remaja yang awalnya mencoba-coba merokok. Mereka coba-coba merokok, kemudian dari coba-coba merokok tadi mendapat pergaulan yang salah pula, ya kan? Ada bandar narkoba atau temannya yang suka pakai narkoba, kemudian dikasih narkoba berupa misalnya ganja dicampur dalam rokok. Akhirnya perbuatan tadi itu, kenakalan yang dibuat tadi itu berdampak kepada anak ini menjadi pemakai narkoba. Dengan dia memakai narkoba berarti dia sudah melakukan perbuatan melanggar hukum. Nah itu. Sepertilah contoh kecil daripada banyak contoh lainnya kenakalan remaja itu. Misalnya pergaulan bebas, ya kan? Dimulai dengan awali dengan berpacaran, kemudian terjadi perbuatan-perbuatan amoral, perbuatan-perbuatan yang tidak lazim dilakukan oleh pasangan, oleh anak muda tadi, berdampak kepada perbuatan melanggar hukum juga. Misalnya terjadi pencabulan kah atau pemerkosaan dari perbuatan tersebut, dan masih banyak contoh lainnya. Saya rasa itu mungkin kenakalan remaja menurut pendapat kami. Pertanyaan kedua, setiap perbuatan pasti ada penyebab atau motivasi tersendiri, dan sebagian remaja melakukan tindakan ini karena ikut-ikut, artinya kontrol dirinya lemah, dan ada juga karena dia tinggal di lingkungan yang kurang baik. Nah, apa ada hubungan antara pribadi dan lingkungan yang menjadi penyebab kenakalan remaja? Ya, sudah pasti ada hubungan antara keduanya, karena kontrol pribadi yang lemah, ya kan? Karena itu tadi dia ingin mencari jati diri. Dengan mencari jati diri tadi dapat pula pergaulan yang tidak benar. Nah, itulah kontrol diri yang lemah, pergaulan yang salah, terjadilah proses kenakalan remaja itu. Tetapi kalau anak remaja itu dibekali dengan iman yang kuat, ya kan? Dengan keyakinan yang benar, dia tahu itu perbuatan salah, dia tak akan melakukan kenakalan remaja itu. Tetapi ketika jati dirinya tidak dibenahi misalnya, rasa ingin tahunya, tidak tahu kemana dia cerita, jati diri ini ingin cari tahu tuh banyak pemikiran-pemikiran yang mereka inginkan, pemikiran-pemikiran yang serba ingin tahu gitu kan. Kemudian dapat pula dengan pergaulan dan pergaulan salah, pergaulan bebas. Itulah yang berdampak kepada anak itu melakukan perbuatan kenakalan remaja. Jadi sudah jelas pasti dengan jati diri yang tidak benar, kemudian ditambah pergaulan yang salah, pasti berdampak kepada kenakalan remaja itu. Seperti itu. Terima kasih Pak. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga. Nah, di balik setiap perbuatan yang dilakukan remaja pasti ada motivasi, dan setelah perbuatan itu dilakukan pasti ada konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Nah, apa sih Pak kira-kira akibat dari kenakalan remaja yang dilakukan oleh remaja terkait? Oke, baik. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, ya kan, kenakalan remaja itu berdampak, ujung daripada perbuatan itu pasti perbuatan melanggar hukum. Tidak ada lain pasti, ya kan? Kalau kenakalan remaja itu bersifat lebih lebih tidak karuan tadi,
tidak bisa terkendali itu, terjadilah perbuatan-perbuatan melawan hukum itu. Karena pertama mulai mungkin dia kumpul-kumpul dulu, ya kan, dari kumpul-kumpul beberapa teman, ayo kita merokok dulu lah. Dari hal-hal kecil merokok, waduh, kata orang-orang kalau rokok ini kita kawannya dengan bir lah, ya kan, dengan miras lah, coba beli miras, mulailah. Karena itu tadi kontrol diri tidak benar, pergaulan yang salah, kemudian dia coba-coba dalam keadaan oleng-oyong, kemudian dia orang lewat misalnya, kau apa tengok-tengok gitu, orang tentu nggak tahu apa-apa kok tiba-tiba dikatakan, kok ditantang-tantang gitu, akhirnya terjadi pengeroyokan misalnya terhadap orang itu. Atau ada cewek lewat, ya kan, cewek cantik nih cewek, digoda-goda, kemudian dia dirasuki oleh udah minuman keras tadi, atau dirasuki oleh setan pemikirannya, diperkosa perempuan itu. Kan korelasi daripada semua perbuatan tadi itu tentu korelasinya kepada perbuatan yang melanggar hukum, karena ada hukum yang mengatur bahwasanya tidak boleh melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang, perbuatan psikis terhadap orang, atau perbuatan lainnya yang menyebabkan kerugian material ataupun material terhadap orang lain. Nah, itu dampak korelasi terakhir dari perbuatan kenakan remaja itu. Ya, kemudian kan kenakan remaja ini kan udah menjadi suatu masalah yang pasti setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Nah, kira-kira solusi apa yang tepat dan baik yang bisa dilakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengatasi atau menghadapi masalah ini ke depannya? Baik. Jadi kalau kita lihat memang proses jati diri masa anak muda tadi, remaja tadi, itu memang sebenarnya penguatan itu semua di iman dan takwa. Untuk jangka panjang dan jangka pendek itu tidak ada lain, memang iman dan takwa. Kalau anak-anak punya iman, dia bertakwa, dia yakin perbuatan dosa. Karena apa? Karena kenakalan itu kebanyakan perbuatan dosa yang akan dilakukan berdampak dari dosa-dosa itu kepada perbuatan melanggar hukum. Dihukum di dunia, dihukum dan di akhirat. Jadi tidak ada lain daripada jawaban pertanyaan tadi, memang dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang memang penguatan iman dan takwa anak-anak muda kita ini. Dengan apa? Itu dari kecil memang orang tua memang harus mendidik anak-anaknya dengan didikan yang benar, ya kan? Dengan apa? Dengan kalau untuk baru-baru ajar ngaji, ya kan? Itu memupuk apa? Memupuk keimanan tadi dan ketahuan. Belajar fikih, belajar ilmu agama bagi yang muslim kan, atau bagi yang non muslim silakan pelajari agama dia masing-masing gitu kan. Silakan. Untuk apa tadi tujuannya? Tak lain dan tak bukan tujuan itu adalah itu. Ketika iman dan takwa seorang remaja itu baik, mau enggak kita pegangan? Mau enggak dia pegang perempuan? Mau enggak dia pegang miras, minuman? Ya kan? Mau enggak dia makai narkoba? Mau enggak dia melanggar hukum? Tapi keimanan dan ketakwaan dalam diri dia itu udah benar, pasti itu semua dia hindarin. Karena apa? Itu perbuatan maksiat semuanya. Kemaksiatan yang dihindari itu, kalau semua remaja kita dan tidak maksiat, iman dan takwanya benar, ada kenakalan? Tak ada. Tapi kenakalan remaja ini akan ada terus. Kenapa? Karena manusia itu dari mereka kecil semua kita udah digoda oleh setan-setan yang terkutuk itu kan. Jadi kunci daripada itu semua pertama diawali dari keluarga yang mendidik anak-anaknya dengan didikan yang benar, supaya ke depan anak tersebut nantinya menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa, beramal soleh, kemudian dia tahu bagaimana apa itu yang benar dan apa itu yang salah. Ketika dia tahu itu perbuatan benar, dia akan lakukan. Ketika itu tahu perbuatan salah, dia tidak akan lakukan. Nah, saya rasa itu mungkin jawabannya. Baik, terima kasih kepada Bapak. Jawaban-jawaban tadi sudah memberikan sebuah penjelasan sebuah penjelasan untuk tugas kami. Mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.